Perkenalkan, nama saya Kade Ayulan Dewi, NPM 196 dari kelompok 2. Ingin bertanya kepada kelompok 9. Bagaimana cara PT Indofood Sukses Makmur Tbk memperluas penguasaan pasar dengan pertimbangan mulai menjamurnya produk-produk yang sejenis, namun harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan dengan produk PT Indofood itu sendiri? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ika Agus Indra Satriawan, MPM 168. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu Wulandewi. Jawabannya itu adalah caranya itu kita harus menjaga kualitas produk PT Indofood seperti keamanan produk yang harus sesuai standar internasional dan bahan baku yang memenuhi standar Good Cooning Practice. Ini akan membuat PT Indofood menjadi raja di pasaran, sehingga masyarakat akan lebih menikmati produk-produk di PT Indofood. Walaupun di luar sana banyak produk-produk yang lebih murah daripada PT Indofood. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niwayan Risna Widiatnyani, NPM 176 dari kelompok 2. Akan bertanya kepada kelompok 9. Pada lingkungan eksternal bisnis yang digunakan oleh PT Indofood, terdapat analisis PEST, di mana P itu adalah politik, E itu ekonomi, S itu sosial, dan T teknologi. Di bagian ekonominya, dijelaskan penjualan produk disasar pada 3 segmen pasar, yaitu segmen atas, menengah, dan segmen bawah. Sekarang coba jelaskan ketiga segmen tersebut dan berikan contohnya. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu. Saya Imadi Agus Yunaisa, NPM 162, akan menjawab pertanyaan dari Risna, NPM 176. 3 segmentasi pasar yang dimaksud adalah berdasarkan dari tingkat kalangan ekonomi mereka, yakni segmentasi atas, yaitu golongan yang memiliki daya beli lebih tinggi. Contohnya, kelompok yang secara otomatis memerlukan rasa enak senantiasa, yang higienis, bermanfaat bagi kesehatannya, dan tidak memperdulikan harga dan sangat sensitif. Dari segmentasi menengah, yaitu dari golongan yang memiliki daya beli lebih sedang. Contohnya, kelompok yang memiliki daya beli lebih sedang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan gaya hidup. Pengemasan yang baik dan rasa yang enak menjadi kebutuhan yang sangat diperhatikan oleh kelompok ini. Dan yang terakhir dari segmentasi bawah, yaitu golongan yang memiliki minim ekonomi. Contohnya yaitu kelompok yang memiliki daya beli sangat terbatas, sangat sensitif dengan harga. Alasan berdasarkan untuk memenuhi kebutuhan perut, sehingga menginginkan kualitas dan kuantitas besar dengan harga terjangkau. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Diah Puspita Anagus, NPM 163. Saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada kelompok 9. Berikanlah contoh pengembangan strategi dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang dipengaruhi oleh teknologi informasi. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Inyuman Budiarta, NPM 195. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dia. Pertanyaannya, berikan contoh pengembangan strategi PT Indofood Sukses Makmur yang dipengaruhi oleh teknologi informasi. Jawabannya adalah seluruh produk PT Indofood Sukses Makmur dan pengemasan produk diolah dengan teknologi yang tinggi. Selanjutnya ada seluruh penjualan produk PT Indofood Sukses Makmur di Indonesia dikoordinasikan dan dikelompokkan yang lokasinya dekat dengan pasar dan didukung oleh teknologi informasi yang terhubung dengan satelit yang memungkinkan perusahaan mengawasi penjualan dan persediaan setiap produk yang dijual pada pasar lokal. Dan juga PT Indofood Sukses Makmur juga memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan iklan promosi penjualan, sehingga diharapkan dapat menarik minat masyarakat. Terima kasih.
Om Swastiastu. Saya Putu Indah Sutria Dewi, MPM 1833121200 dari kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada kelompok 9. Pada analisis SWOT dijelaskan ada dua faktor yang akan diidentifikasi dan dianalisis, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Coba sebutkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan strategi PT Indofood Sukses Makmur. Terima kasih. Om Sat Santi Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Egy Dandi Indrawan, NPM 175 dari kelompok 6. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Indah. Pertanyaannya yaitu, coba sebutkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan strategi Indofood Sukses Makmur. Jawaban saya adalah, jika dilihat dari faktor internal, ada beberapa yang mempengaruhi pengembangan strategi Indofood Sukses Makmur, yaitu yang pertama ada konsumen, kedua pesaing, 3 pemasok, 4 channel of distribution, yang terakhir ada sumber daya manusia atau SDM. Berikutnya ada dari faktor eksternal, yaitu pertama ekonomi, kedua sosialisasi dan budaya, ketiga teknologi, keempat demografi, kelima geografi, dan yang terakhir politik dan hukum. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Om Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Arilesya Dewi, MPM 194. Jadi sudah dijelaskan tentang analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Di dalam ancaman dijelaskan banyak perusahaan yang menawarkan produk dengan yang sama dengan harga yang lebih murah. Pertanyaan dari saya, bagaimana cara PT Indofood dalam mengatasi ancaman-ancaman di atas agar terus bisa bersaing di masa pandemi seperti sekarang? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ana Agung Arilesya Dewi, NPM 194. Pertanyaannya dijelaskan bahwa banyak perusahaan yang menawarkan produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Bagaimana cara PT Indofood dalam mengatasi ancaman di atas agar bisa bersaing di masa pandemi seperti sekarang? Jawaban saya, di masa pandemi seperti saat ini, PT Indofood menunjukkan bahwa penjualan bumbu masak selain mie instan terus meningkat dikarenakan masyarakat cenderung memasak makanannya dari rumah di saat pandemi. PT Indofood mengatasi pesaing dengan menggunakan penjualan lewat marketplace dan e-commerce. Menurut saya, untuk membuat produknya lebih menarik di pasar, Indofood harus membuat varian produk baru. Contohnya seperti produk baru yang diproduksi terbatas, seperti Indomie Bhinneka. Produk lama pun dipugar dengan kemasan yang lebih menarik sehingga disukai masyarakat, agar tetap dapat bersaing di masa pandemi seperti sekarang. Sekian jawaban dari saya.